Serena sudah sampai di kantor suaminya, meskipun banyak yang menatapnya memuja dan sinis tapi ia tidak peduli malah dirinya berjalan dengan anggun dan dagu terangkat tinggi. Dirinya yakin orang-orang di sini tidak mengenalinya dan jika mereka tahu siapa dirinya ia yakin mereka akan syok berat. Lihat deh, cantik dan anggun banget. Betul, gue sebagai perempuan sangat insecure sama wajahnya. Kalah jauh sama istrinya Pak Vincent. Haha jelaslah, istrinya Pak Vincent sangat norak dan tidak enak dipandang. Cantik banget, kira-kira siapa ya dia? Apa selingkuhannya Pak Vincent? Itulah omongan orang-orang tentangnya, tanpa menghiraukan mereka Serena berjalan menuju resepsionis yang menatapnya ramah. Permisi, sapa Serena sopan, resepsionis yang melihat tamunya sangat ramah pun membalasnya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, di mana ruangan Pak Vincent? Tanya Serena tak lupa dengan senyuman manisnya. Dirinya akan bersikap ramah kepada orang yang menghargainya saja. Maaf, apakah Anda sudah membuat janji? Belum, tapi saya punya foto berdua dengan Pak Vincent. Ujar Serena, semoga saja dirinya diperbolehkan masuk. Resepsionis itu menatap Serena tetap ramah, karena Serena tidak mengacau seperti perempuan sebelum-sebelumnya. Maaf Bu, jika tidak ada janji Anda boleh membuat janji terlebih dahulu. Tanpa berucap Serena menyerahkan foto pernikahannya dengan Vincent membuat resepsionis itu membelalakkan matanya terkejut. No Nona Serena, tanya resepsionis itu tergagap, mereka yang mendengarkan bertambah terkejut bahkan terang-terangan menatap Serena tidak percaya. Yes, I'm di lantai 64 no Nona. Jawab resepsionis tergagap, thanks. Setelah mengatakan itu Serena berlalu pergi tak lupa ia juga tersenyum manis ke resepsionis itu dan sepeninggalan Serena mereka langsung heboh. Serena tersenyum miring melihat kehebohan yang dirinya ciptakan, ia sangatlah menyukai menjadi pusat perhatian makanya dulu ia ingin menjadi model. Serena sudah sampai di ruangan suaminya, bagaimana dirinya tahu kantor suaminya? Tentu saja dari Idoy dan dirinya juga sengaja mampir ke sini karena ia ingin mendekatkan baby Ars kepada anggota keluarga suaminya, untuk saja dirinya menyetok asinya banyak. Tanpa mengetuk pintu Serena masuk ke dalam dengan senyuman, tapi senyumannya langsung luntur saat melihat banyak orang di dalamnya yang membuat Serena terkejut adalah suaminya duduk di samping perempuan yang dirinya tidak tahu siapa bahkan perempuan itu menuangkan minuman kepada suaminya dan menurut Serena itu terlihat mesra. Mereka menatap Serena datar, Serena sangat tidak menyukai tatapan mereka. Tanpa menghiraukan mereka yang menatapnya, Serena berjalan ke arah suaminya dan berhenti di sampingnya. Jadi, seperti ini saat kamu di kantor. Suamiku, bisik Serena berani, bukan Serena jika dirinya tidak berani. Oh siapa wanita cantik di sampingmu, Vincent? Tanya sahabat Vincent yang bernama Pilsen Karisti, wajahnya terlihat ramah. Serena hati-hati, meskipun wajahnya terlihat ramah tapi dia pemburu berdarah dingin. Ucap Idoy mengingatkan tuannya. Serena tanpa rasa takut melihat wajahnya yang tersenyum kepadanya. Bukankah aku bilang, dia suamiku? Ujar Serena dengan wajah santai, sontak mereka melihat ke arah Serena dengan wajah datar. Tapi Serena yakin, mereka terkejut melihat dirinya yang berubah. Kamu, Serena? Tanya perempuan yang bernama Gladys Victoria, dia yang tadi menuangkan air kepada suaminya. Ya, itu aku. Jadi, bisakah jangan terlalu dekat dengan suamiku? Aku cemburu. Serena berterus terang, untuk apa disembunyikan toh dirinya memang tidak menyukainya. Maaf, tapi kami memang sering seperti ini. Jawab Gladys santai. Itu dulu, tapi sekarang status Vincent sudah berubah dan dia adalah suamiku bahkan dia dedi dari anakku. Jawab Serena tak kalah santai membuat Gladys terdiam membisu. Serena menatap kedua pria yang terus-menerus berwajah datar bahkan yang memakai kacamata hitam sangat menyeramkan menurutnya. Apakah jika mereka berkumpul akan terasa sepi ya? Atau karena ada dirinya di sini, jadi mereka tidak mengobrol? Serena juga kesal, kenapa suaminya sedari tadi hanya diam sambil meminum kopinya. Bukannya membantu istrinya atau menyambutnya ke
ini malah asik dengan dunianya sendiri. Benar-benar suami menyebalkan. Serena, kamu harus hati-hati dengan mereka. Mereka adalah penguasa di Indonesia, untuk sekarang jangan membuat masalah dulu. Apalagi suamimu belum berpihak padamu, tunggu sampai suamimu bertekuk lutut padamu maka semuanya akan terasa mudah. Ucap Idoy mengingatkan Serena, baiklah untuk sekarang dirinya tidak akan berulah. Sayang, seperti yang aku ucapkan kemarin, ini bukti diriku yang mencintai kamu. Serena menyodorkan flash disk ke suaminya yang menatapnya, entah kenapa Serena selalu tidak mengerti arti tatapan suaminya kepadanya. Kalau begitu aku permisi, jangan terlalu dekat sama perempuan di samping kamu. Aku cemburu, ucap Serena diakhiri dengan bisikan kepada suaminya. Setelah berpamitan kepada mereka Serena pergi sambil bersenandung ria. Vincent Pov, istrimu berubah, ucap pria yang memakai kacamata hitam, namanya Marcelio Nelen. Ya, saya tidak menyangka dia begitu cantik dan anggun sekarang. Sahut Piel santai. Apakah sekarang kamu menyukainya, Vincent? Tanya Gladys dengan suara lembutnya, tapi tidak ada jawaban. Sudahlah, kita lihat saja sampai mana dia pandai bersandiwara. Ucap Lukas Alexander dengan wajahnya yang datar. Ngomong-ngomong gimana keadaan istri kamu, Lukas? Tanya Gladys mengalihkan pembicaraan, dirinya tidak ingin mereka membahas tentang Serena lagi. Dia marah dan menyuruh saya pergi. Jawabnya santai. Makanya kamu harus perhatian kepada istrimu, meskipun kalian dijodohkan tapi kamu harus belajar mencintai istrimu jangan hanya pura-pura saja. Ucap Gladys. Lalu, bagaimana dengan dirimu dan Vincent? Tanya Marcel dengan senyuman miring. Soal itu aku belum memikirkannya. Sahutnya dengan wajah memerah malu, keduanya memang dijodohkan oleh ibunya Vincent. Pulanglah jika kalian hanya ingin mengurusi urusan saya. Ujar Vincent dingin. Baiklah, kita lanjutkan membahas kerja sama kita. Ujar Pilsen, bisa gawat jika sahabat dinginnya ini membatalkan kerja sama mereka. Kenapa tidak di ruangan meeting? Jawabannya karena sahabat Vincent inginnya di ruangan miliknya. Mereka berempat memang bersahabat dari kecil, tapi hanya Vincent yang selalu datar kepada Gladys. Mereka kembali membahas tentang bisnis, setelah selesai melanjutkan pembicaraan santai sampai mereka pamit pulang dan tersisalah Vincent dan Gladys. Vincent, orang tuaku kembali menanyakan tentang perjodohan kita dan mereka ingin bertemu denganmu dan keluarga besarmu. Ucap Gladys anggun, bukannya mendengarkan ucapan Gladys Vincent menatap flashback yang istrinya berikan. Vincent, tanyakan saja kepada Mommy. Saya tidak ada urusan dengan itu. Jawab Vincent datar dan santai. Tapi kamu yang dijodohkan denganku. Bukankah kamu sudah tahu, saya sudah memiliki istri dan juga anak? Jawab Vincent malas. Tapi kamu tidak mengakuinya. Ya, untuk sekarang, pergi. Ujar Vincent dengan wajah dingin, meskipun keduanya bersahabat tapi Vincent tidak pernah bersikap lembut padanya. Vincent. Lirih Gladys tidak percaya, bahkan tangannya mengepal emosi. Dirinya tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai, Vincent harus menjadi miliknya bukan Serena. Pergi, Gladys. Dengan tatapan sedih Gladys pergi dari ruangan Vincent, Gladys tidak ingin membuat Vincent marah padanya. Vincent kembali melihat flash disk, ia memasukkannya ke laptopnya dan melihat bukti apa yang Serena berikan padanya. Senyum miring terpatri di bibir seksi milik Vincent, ternyata Serena memperlihatkan bukti video di kafe bersama Andrian dan sayangnya dirinya sudah melihatnya bersama asistennya. Menarik, saya ingin melihat apa rencanamu selanjutnya. Istriku, baiklah, jika kamu ingin masuk ke kehidupan saya, silahkan. Tapi jangan menyesal, jika kamu tidak bisa keluar dari hidup saya. Lanjut Vincent santai tapi dengan tatapan tajamnya, jika Serena ingin masuk ke kehidupannya ia akan mempersilahkan. Tapi jangan harap setelahnya dirinya akan melepaskannya, tidak akan pernah Vincent biarkan. Vincent Poven, TWINS, kenapa lo mau gendong anak haram itu sih? Seru Elis kepada kembarannya yang menatapnya tajam.
Berhentilah mengucapkan Ars anak haram Alice, dia ponakan lo. Seru Elsie dingin. Gue enggak peduli, sampai kapanpun gue enggak akan anggap dia keponakan. Bahkan Kak Vincent saja tidak mengakui dia anaknya, untuk apa gue ngakuin ponakan yang jelas-jelas bukan anak Kak Vincent. Seru Alice kesal. Jaga bicara lo. Ars anak Kak Vincent dan dia ponakan gue. Jawab Elsie dengan tatapan tidak suka. Hampir seharian dirinya bersama ponakannya dan dirinya merasa sangat nyaman. Apalagi Baby Ars sangatlah pandai mengambil hatinya dengan keimutannya dan kelucuannya dengan wajahnya yang polos tapi memikat hati siapapun yang melihatnya. Gue enggak peduli, siapa yang bilang anak aku anak haram, ujar Serena yang baru datang, wajahnya terlihat datar menatap Alice yang mencaci maki anaknya. Gue, kenapa? Emang benar kok dia anak haram, buktinya kakak gue enggak anggap dia anak tuh. Ujar Alice tanpa rasa takut sedikitpun. Bagaimana jika anakku anaknya Vincent? Serena berusaha tenang, maka gue akan terima bayi lo. Sahut Alice percaya diri, entah kenapa Alice yakin Ars bukan anak Vincent. Baiklah, tapi apakah kamu juga akan menerimaku sebagai kakak ipar? Awalnya Alice terdiam lalu tersenyum miring. Bisa, tapi luluhkan hati Kak Vincent. Maka gue bisa pertimbangkan lo jadi kakak ipar gue. Deal. Tanpa mikir panjang Serena mengiyakan, lihat saja nanti dirinya akan membuat suaminya jatuh cinta kepadanya. Serena mengambil Baby Ars yang tertidur di gendongan Elsie, tak lupa Serena juga mengusap pucuk kepala Elsie dengan lembut membuat Elsie tertegun. Terima kasih sudah menjaga anakku. Ucap Serena tersenyum menawan, ia bahkan menyodorkan sebuah buku pada Elsie. Ini, hadiah buat kamu karena sudah menjaga bayiku. Jawab Serena, Elsie membaca judul buku yang kakak iparnya kasih. Cara mengekspresikan wajah agar terlihat ramah, itulah judul bukunya. Elsie menatap Serena tidak percaya. Agar nanti kamu bisa bersikap ramah kepada Baby Ars. Sahut Serena santai. Semua drama itu disaksikan langsung oleh Alice yang mengepalkan tangannya kuat-kuat, entah kenapa ia merasa tidak suka atau mungkin cemburu. Dan jangan mengingkari kesepakatan kita, Alice. Serena berucap seperti itu sambil memandang Alice menggoda, setelahnya pergi meninggalkan twins yang saling menatap tatapan kesal. Bersambung.